Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rodatul Jannah dari kelas 10-8 nomor urut 15. Kali ini saya akan menceritakan cerita saya di masa lalu mulai saya lahir hingga sekarang. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota keluarga saya. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Gina Rodatul Jannah. Saya lahir pada tanggal 12 Mei 2007. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya memiliki satu kakak laki-laki yang bernama Alif Alfi yang lahir pada tanggal 1 November 2004 dan nomor adik saya nomor 3 yang bernama Nurul Hikmah yang lahir pada tanggal 27 Juli 2008. Saya anak kedua dari 5 bersaudara, tetapi dua adik saya, yaitu adik nomor 4 dan adik nomor 5 saya, telah meninggal dunia. Saya bernama Takdir Arafah yang lahir pada tanggal 23 Juni 1978. Pendidikan terakhir yang dijalani oleh ayah saya yaitu sarjana teknik atau S1. Ayah saya kini bekerja sebagai pedagang mebel. Ibu saya yang bernama Dia Islamia lahir pada tanggal 18 Agustus 1975. Pendidikan terakhir yang dijalani oleh ibu saya juga adalah sarjana teknik atau S1. Ibu saya kini adalah seorang ibu rumah tangga. Pada tanggal 12 Mei 2007, tepatnya pada pukul 4:45, ibu saya dilarikan ke rumah sakit Hadijah. Tepatnya di situ saya dilahirkan. Ibu saya mengalami kontraksi pada pukul jam 10 malam sehingga dilarikan ke rumah sakit tersebut. Ibu saya mengalami kontraksi hingga harus melakukan pembukaan dari pembukaan 1 hingga pembukaan 9 sehingga saya pun dilahirkan. Setelah saya dilahirkan, beberapa hari kemudian saya dihakika dan kemudian saya diberi nama Gina. Nama Gina tersebut diberikan oleh kakek saya, ibu saya, dan ayah saya. Kemudian saya juga diberikan nama Raudatul dan Janda, sehingga arti dari nama Gina yaitu bayi menjelma menjadi bayi perempuan yang memiliki banyak harta, sejahtera, dan makmur hidupnya. Kemudian nama Raudatul adalah orang yang setia dan sangat penyayang. Ia menyukai tantangan dan memiliki kepribadian yang tenang. Kemudian arti dari nama Janda adalah melambangkan ambisi yang membajak yang selalu menjadi energi positif bagi semua orang di sekitarnya. Sehingga arti dari nama Gina Rodatul Jannah adalah wanita yang dapat memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitar dia. Pada saat umur saya 4 tahun, saya dirawat dan diasuh oleh kakek dan nenek saya dikarenakan kedua orang tua saya beserta adik dan kakak saya harus pindah ke kampung dikarenakan ayah saya yang membuka usaha mebelnya di sana. Jalani kehidupan sehari-hari saya dengan kakek dan nenek saya hingga pada akhirnya saya mendaftar di Taman Kanak-Kanak atau TK Bustanul Atfal TK Aisyah yang bertepatan di Jalan Tupai. Saya mendaftar di TK tersebut bersama tetangga sekaligus teman kecil saya yang bernama Kaila. Ibu Kaila yang merupakan teman kecil ibu saya juga selalu mengantar jemput saya, menemani saya bersama Kaila, selalu memberikan saya apa-apa yang bersama Kaila, selalu bersama Kaila ketika saya menjalani hari-hari saya. Hingga pada akhirnya saya dan Kaila mendaftar di SD ataupun sekolah dasar di SD Memajang 2 yang bertepatan di Jalan Singa. Saya menjalani sekolah saya di SD tersebut sekitar 1 tahun. Pada saat saya kelas 1 semester 2, saya harus pindah ke Jalan Daytata karena kakek saya yang telah membeli rumah di sana, karena kan pekerjaannya di situ. Saya menjalani kegiatan sekolah saya di SD bersama Kaila sekitar 1 tahun, karena pada saat saya kelas 1 semester 2, saya harus pindah dikarenakan kakek saya telah membeli perumahan di tempat ia bekerja, yaitu perumahan Bulog. Saya pindah ke sana, tetapi sebelum saya pindah, saya berpamitan dengan teman-teman saya, termasuk Kaila dan guru-guru saya. Kemudian, di sekolah pindahan saya pindah di sekolah SD Malingkeri bertingkat 1 yang bertepatan di Jalan Manurki di daerah Dengtata. Saya pindah di sana dan menjalani kegiatan sekolah saya dari kelas 1 semester 2 hingga sampai saya lulus. Ketika saya menghabiskan masa sekolah saya di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6, tepatnya pada tahun 2019, ketika saya lulus dari kelas 6 atau sekolah dasar, saya mendaftar di SMP Negeri 3 Makassar. Saya mendaftar di sana dan kemudian saya lulus dan masuk ke gugus 7 hingga saya pada pemilihan kelas saya masuk ke kelas 9-11. Saya menjalani kegiatan sekolah saya sebagai siswa kelas 7 SMP atau kelas 1 SMP. Saya menjalani sekolah luring atau sekolah tatap muka itu sekitar 1 tahun, kemudian masa COVID tiba. Pada saat saya kelas 7, akibat COVID yang datang ini, saya diharuskan daring bersama sekolah-sekolah lain. Saya menjalani aktivitas daring saya hingga saya kelas 8 semester 2. COVID tiba, seluruh sekolah termasuk sekolah saya diharuskan menjalani kegiatan pembelajaran daring melalui Zoom, Classroom, dan juga berbagai media pembelajaran lainnya. Hingga akhirnya pada kelas 8, saya juga mengalami COVID
beserta keluarga saya di rumah. Saya dan keluarga harus menjalani karantina mandiri selama 1 minggu lebih. Saya melakukan tetap pembelajaran daring dan kegiatan produktif lainnya hingga akhirnya saya negatif dari COVID. Sehingga pada kelas 8 semester 2, sekolah saya kembali menjalankan pembelajaran luring akibat COVID yang sudah hilang. Setelah sekian hampir 2 tahun saya menjalani pembelajaran daring, kami pun harus kembali menjalani pembelajaran tatap muka. Saya kembali masuk sekolah pada saat saya kelas 9 semester 2, lepas rindu kepada teman-teman saya dan guru saya karena saya telah kembali belajar tatap muka. Saya menjalani kegiatan-kegiatan saya di sekolah, kembali hingga tepatnya saya sudah lulus dari SMP. Pada saat saya menjalani pembelajaran pada saat saya belajar luring, tepatnya pada saya kelas 9, saya harus kehilangan teman tercinta saya, yaitu almarhumah Raffi Pasila. Beliau meninggal karena sakit meningitis yang ia alami. Kami mendapatkan kabar meninggal beliau tersebut setelah beberapa hari kami semua mendatangi rumah beliau karena kekurangan kehadiran beliau selama tatap muka. Kenangan terakhir kami bersama dengan beliau adalah melakukan tata boga, dan setelah itu kegiatan tersebut beliau tidak pernah datang lagi ke sekolah hingga kami mendapatkan kabar tentang beliau yang telah meninggal dunia. Beberapa bulan ketika teman kami tercinta, saya harus menjalani ujian kelulusan, dan pada saat saya menjalankan ujian kelulusan di SMP pun, saya akhirnya kembali lulus dari SMP dan kemudian mendaftar ke SMA Negeri 2 Makassar. Hingga sekarang saya adalah siswa SMA Negeri 2 Makassar. Terima kasih sebelumnya telah mendengarkan cerita masa lalu saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan pada saat saya berbicara. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Dia Islamia. Umur saya 47 tahun. Saya ibu dari Gina Raudatul Jannah. Adapun pendidikan terakhir saya S1 Teknik Jurusan Sipil. Kalau bercerita masalah kuliah, saya sempat berkuliah di 2 tempat dengan jurusan yang sama. Tahun 95 saya pertama sekali duduk di bangku kuliah jurusan Teknik Sipil itu pada Universitas Muslim Indonesia. Tapi setelah menjalani 2 tahun berkuliah di sana, saya ikut tes. Pada saat itu namanya UMPTN, dan alhamdulillah saya lulus di Unhas dengan jurusan yang sama, dan saya menyelesaikan pendidikan sarjana saya pada Universitas Hasanuddin jurusan Teknik Sipil. Kalau kita bicara masalah kuliah di teknik itu punya tantangan yang besar, di mana banyak kesibukan yang harus kita lakukan. Contohnya menggambar, berhitung, lab, mulai dari lab pasir, lab agregat, dan lain-lain. Belum yang hampir tiap hari asistensi. Tapi saya tetap bertahan karena saya memiliki cita-cita saat itu untuk menjadi seorang sarjana sipil yang mungkin nantinya bisa bekerja di kantoran atau punya perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, karena ingin jadi kontraktor begitu. Tetapi garis tangan saya tidak ke arah situ. Saya menjadi ibu rumah tangga, tidak bekerja, hanya mengasuh 3 orang anak yang dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selain itu kegiatan lain saya itu adalah ketika teman membutuhkan jasa untuk menghitung, biasa ada menghubungi saya dan saya melakukan itu. Di situ sumber pendapatan saya. Tapi alhamdulillah dalam menjadi rumah tangga semuanya indah menurut saya, walaupun banyak suka dan duka di dalam. Secara saya bukan pekerja kantoran, suami saya bukan pekerja kantoran, kami hanya usaha kecil-kecil. Kalau kita bicara mengenai suami saya, sedikit saya akan bahas. Dia kerja interior. Ada sedikit hubungannya di situ, walaupun agak jauh dari konstruksi, tetap nyerempet masalah membangun maksud saya. Sejarah. Ketika kita berbicara mengenai sejarah,
ada baiknya kita mengetahui apa itu sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Itu pengertian daripada sejarah. Atau sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat umum, masyarakat dan peradaban manusia berdasarkan pribadi, watak, dan tempat tinggal. Adapun contoh sejarah yaitu sejarah Istana Bala Lumpua, Goa, Kabupaten Goa. Istana Bala Lumpua ini dibangun setelah Raja ke-36 itu diangkat, yaitu Imangmangi Daimatutu Karaimbuntonompo atau yang bergelar sebagai Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin pada tahun 1936. Dibangunnya Istana Bala Lumpua Goa ini adalah sebagai bentuk penolakan terhadap perjanjian, salah satu ayat perjanjian Bungaya yang melarang dibangunnya benteng-benteng pertahanan oleh Raja Goa. Yang kedua, benteng-benteng pertahanan itu harus diruntuhkan, dan yang ketiga, Raja Goa tidak boleh membangun perkampungan penduduk sepanjang 1 hari perjalanan dari pinggir laut. Inilah yang memotivasi Imang-Imangi Daimatutu untuk kemudian membangun Istana Bala Lumpua. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tagir Arfa, umur 43 tahun. Saya ayah dari Gina Raudatul Jannah. Pendidikan terakhir saya S1 jurusan mesin Universitas Negeri Makassar. Cara masalah kesan pada saat bersekolah, yaitu pada saat saya bersekolah di pesantren Imim. Ketika itu sekolah mengadakan studi perbandingan ke kedua negara. Negara yang pertama yaitu Singapura, yang kedua yaitu Malaysia. Nah, pada saat studi perbandingan itu selesai, kita sudah mau pulang ke Indonesia. Sebelum saya turun dari pesawat, kami dibagikan amplop, tapi tidak semua siswa dibagikan, cuma 6 orang dibagikan. Pada saat itu kami berenam itu sangat gembira, karena prasangkanya kami itu bahwa itu merupakan hadiah buat kami. Ketika sampai di rumah, kami berenam ini membuka amplop tersebut. Ternyata amplop tersebut isinya pemecatan dari sekolah. Itulah hal yang paling berkesan buat saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatih Takdir. Saya kakak dari Gina Raudatul Jannah. Saat ini saya duduk di bangku kelas 3 SMA Negeri 3 Makassar. Pengalaman yang paling berkesan dalam hidup saya adalah pada saat duduk di bangku SMP. Pada saat itu saya dihukum bersama teman-teman saya oleh guru olahraga saya karena tidak mengikuti upacara bendera yang pertama kalinya saya duduk di bangku SMP.